Yesus mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Wartakanlah dengan senang. Haleluya, yang sungguh bangkit dan menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, selamat malam bagi warga WKICU dan semua peserta lain yang bergabung dari Amerika. Selamat pagi, Romo. Pertama-tama selamat Natal semuanya, selamat Natal Romo dan yang lainnya. Terima kasih masih bersama kami di acara Ignatian Spiritual Exercise pada hari ini. Mungkin di Indonesia udah mau tahun baru dan di Amerika juga udah tinggal besok hari terakhir di bulan Desember di tahun 2021 ini. Terima kasih masih menyempatkan waktunya. Pada hari ini kita masih di dalam tema besar Yesusku luar biasa, tapi secara khusus kita akan merenungkan mengapa dia diberi nama Yesus. Setelah minggu lalu kita melihat kelahiran Yesus dari sisi pandang Bunda Maria. Sekarang kita akan merenungkan mengapa dia diberi nama Yesus menurut Lukas 2 ayat 21 sampai 38. Tanpa panjang lebar lagi, saya persilahkan kepada Romo untuk membuka dengan doa, lalu silahkan untuk memulai dengan pengajarannya. Baik, mari semuanya kita membuka pertemuan kita dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, di penghujung tahun 2021 ini, kami sekali lagi Kau panggil untuk mensyukuri anugerah hidup, anugerah iman, anugerah persahabatan, dan anugerah kekeluargaan. Kami mohon supaya Roh-Mu juga hadir di antara kami, memberkati kami, dan buatlah kami tahu bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat kami, di mana kami menggantungkan seluruh harapan dan pelayanan serta karya kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama senang sekali walaupun di akhir tahun, tadi pagi saya sudah adorasi dulu dengan orang di Indonesia. Saya begini-begini makin lama makin suci ketika berada di Indonesia ya. Banyak orang yang suka adorasi gitu. Dulu ketika saya kumpul dengan orang-orang WKICU kurang beradorasi saya. Jadi saya sendiri merasa bahwa ya, umat Indonesia itu saleh-saleh begitu ya. Dan mintanya tadi malam lagi, Romo mohon maaf mengganggu, besok pagi Romo ada waktu. Ada waktunya sebelum jam 11 ya. Mau adorasi, oke, baik. Tapi jam 11 saya punya acara dengan komunitas lain. Oh iya, jam 9 saja Romo. Luar biasa ya. Jadi adorasi, kenapa Romo? Adorasi karena kita mau menutup akhir tahun dengan rasa syukur dan ingin menatap sakramen Maha Kudus supaya hidup kami yang penuh syukur ini juga disucikan. Wah, luar biasa saya bilang. Kok jarang ya, saya nggak pernah dengar hal-hal seperti itu dari umat WKICU ya. Yang ada, Romo makan yo. Romo ayo makan keluar gitu ya, sudah dibilangin Romonya nggak mau makan, tetap aja makan, ayo makan, sudah gitu terus dituangi anggur ya terus Romonya minum, Romonya disalahkan, katanya Romonya peminum ya. Yang ngerusak itu saya, yang ngerusak Romo dan ngerusak saya itu ya umat-umat saya, yang membuat saya jadi suci itu ya umat-umat saya. Nggak usah nangis Margaret. Oke, baik. Saya akan lanjut saja dulu ya. Ini godainnya cukup lah.
Tapi kenapa saya cerita mulai dengan hal yang devosional? Karena ya, saya mau mengatakan bahwa yang kesalehan-kesalehan yang sederhana itu justru dilakukan oleh Maria dan Yosef. Ya, Anda boleh percaya, boleh tidak. Hari ini, kenapa saya punya mirror tidak kelihatan? Apakah ngelihat ini? Nah, ngelihat saya punya Kelihatan, presentasi? Ya, Oke, kelihatan. baik. Jadi Maria dan Yosef itu rupanya orang Yahudi yang saleh ya, yang suci, yang tahu adat istiadat Yahudi dan harus bagaimana melakukannya. Dan menarik ya, bahwa orang tua dua yang saleh itu akan membuat anaknya jadi saleh. Kalau boleh milih salah satu saja yang saleh untuk kans anaknya lebih besar jadi orang yang saleh, harus bapaknya yang saleh. Apakah peran ibunya kurang? Bukan. Tetapi lebih signifikan peran bapaknya kalau bapaknya itu saleh daripada peran ibunya. Saya tidak tahu mengapa, perlu penelitian lebih lanjut, tetapi datanya seperti itu. Ya, menarik. Tolong Mary, kamu bacain dong ya bacaan Lukas 2, 21 sampai 38 ini. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya setelah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang telah ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Terima kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, syukur kepada Allah. Oh sorry, salah itu Injil ya. Nggak apa-apa ya, namanya juga faktor pandemi, jadi seringkali online lupa menyambut apa yang dikatakan oleh romonya. Thanks be to God.
itu dalam syukur kepada Allah. Tapi praise to you Lord Jesus Christ, terpujilah Kristus. Nah, baik, kisah di bait Allah itu menggambarkan kesalehan, ya. Orang sederhana itu biasanya tidak punya pikiran macam-macam. Ikut apa yang sudah ada dalam tradisi. Dan itu menarik ya, karena apa? Orang yang sederhana, yang ikut tradisi, yang sudah diwariskan, punya tatanan, keteraturan dalam hidupnya, dan cenderung lebih bahagia daripada orang yang rebellious, yang suka berontak, mau mengubah tatanan, dan seterusnya. Bukan berarti yang rebellious itu jelek, bahwa selalu ada di dalam hidup kita itu, selalu ada patahan-patahan atau disrupsi ya di dalam hidup kita yang membuat kita perlu untuk berubah, dan memang pandemi ini membuat segala sesuatunya menjadi berubah. Ada dua disrupsi di dalam dalam 2 tahun terakhir nih. Yang pertama jelas pandemi, yang kedua jelas kita tahu bahwa bahwa dunia digital itu sudah sedemikian rupa sehingga kita semakin sadar bahwa hidup kita tidak lagi hanya yang kelihatan nyata, tetapi juga apa yang sudah ada di layar kita. Bukan hanya di layar nantinya. Teknologi revolusi industri 4.0 itu ada di mana-mana dan sudah mulai merasuki hidup kita. Tapi kembali ya, lepas dari dua disrupsi ini, Yosef dan Maria itu orang yang mengikuti tatanan dan aturan serta tradisi. Maka kita lihat saja, yang kita tahu di kisah di bait Allah itu, bahwa ada keinginan untuk mengikuti tradisi tatanan yang sudah ada sebelumnya, ya. Dan model seperti ini tidak bisa disebut sebagai tradisionalisme, karena banyak orang menjadi konservatif. Dan mengapa menjadi konservatif? Karena tradisionalisme. Tradisionalisme adalah iman orang-orang mati yang diikuti oleh orang-orang hidup dan dipraktekkan sedemikian rupa seakan-akan mereka hidup di zaman 1000 atau 2000 tahun yang lalu. Dan itu tradisionalisme. Tapi orang Katolik, sama seperti Yosef dan Maria, harus hidup dalam tradisi, melihat inspirasi apa yang diwariskan kepada kita dan menggunakan tradisi itu seturut dengan zaman kita. Dan itu membuat apa? Membuat hal-hal yang tidak relevan lagi di dalam hidup kita yang dilakukan 1000 tahun yang lalu oleh orang-orang beriman, 2000 tahun lalu oleh orang-orang beriman. Kita tidak perlu melakukannya lagi. Kita mengikuti mereka dalam hal inspirasi. Ya. Maka saya buat aplikasi umpamanya Inigo itu supaya membantu kesalehan bukan hanya orang-orang dewasa tetapi juga anak-anak muda, karena dengan aplikasi Inigo itu lalu semua yang berbau spiritualitas Ignatian ada di aplikasi Inigo. Siapa yang bisa lepas dari HP? Bahkan nenek-nenek seperti, saya tidak mau sebut lah, itu aja nggak pernah lepas dari HP-nya. Jangan disebut, kalau disebut nanti terjadi pertumpahan darah di layar. Dia juga nggak ngeh kok, Romo. Ya, oke, baik ya. Jadi Anda lihat, apakah tidak boleh menggunakan HP? Justru HP sekarang, Anda mau menjadi pewarta, Anda harus mewarta di HP. Karena apa? Di cellphone Anda. Karena anak muda kita sudah megang HP seperti bahwa itu pasangan hidupnya yang tak terpisahkan. Tidak mengucapkan janji perkawinan dengan HP-nya, tetapi HP-nya jelas-jelas adalah pasangan sehidup semati. Karena begitu melek langsung buka HP, begitu tidur pun masih ada HP di sampingnya. Anda bisa bayangkan, ya. Anda tidak usah ngomong generasi Z yang sebentar masih sekitar 97 sampai 2021, sekitar 25 ke bawah, ya. Nggak usah lah,
yang sudah 60-an mendekati 70 aja tidur dengan HP. Suami dimelengosin. Nyindir nih. Tapi Anda lihat ya, saya hanya mau mengatakan bahwa kesalehan itu penting. Dan cara kita mengekspresikan kesalehan dalam hidup kita, itu juga harus relevan dengan apa yang kita yakini bahwa membantu kita menemukan Tuhan. Dan kesalehan Maria dan Yosef itu jelas, kesalehan orang Yahudi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Ikut aturan Yahudi, bawa ke bait Allah. Ya, nanti kita lihat lagi. Mereka nggak punya HP, jadi mereka harus bawa ke bait Allah. Dan itu bentuk bahwa apa? Kesalehan itu ada di dalam hati. Ekspresinya bisa macam-macam. Tetapi kesalehan itu ada di dalam hati. Dan kita tahu bahwa sejak awal Roh Kudus itu ditekankan oleh Lukas. Ya, Roh memberikan pengharapan dan penglihatan akan Allah. Jadi kalau di dalam bahasa teologis, kalau kita punya pengalaman religius, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Roh yang memampukan kita punya pengalaman religius. Kita merasa Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan menyemangati, memberi harapan, menguatkan, dan juga Tuhan itu yang membuat kita mampu untuk berjalan di dalam kesesakan seperti di dalam masa pandemi. Dan itu yang kita sebut apa? Sejauh ini kalau kita hidupnya kita baik-baik, itu bukan karena kekuatanku, tetapi karena Roh Kudus yang menguatkan dan membimbing aku. 3, ada universalisme di dalam kisah di bait Allah itu, bahwa keselamatan disediakan kepada segala bangsa. Ya, jadi tidak ada Tionghoa, tidak ada Jawa, tidak ada Van Kui, tidak ada itu. Aduh, ini semuanya kena deh. Semuanya diselamatkan, baik ya, ya apapun itu ya, Jawa, ya. Cikui. Van Kui-nya terasa lagi. Ya, kisah di bait Allah juga ada ramalan, ya, ada ramalan, ya. Yesus akan menimbulkan konflik di antara orang zamannya. Ya, tidak apa-apa, itu yang saya bilang disrupsi. Yesus itu walaupun orang tuanya itu sangat patuh pada tatanan, Yesus itu membawa disrupsi, membawa patahan-patahan di dalam hidup orang zamannya, dan membuat apa? Mereka yang tidak siap menganggap dia orang aneh, orang gila, dan menganggap dia merusak tatanan. Ya. Nanti kita lihat betapa bahwa antara tatanan dengan disrupsi itu dua hal yang sama-sama pentingnya di dalam hidup kita. Anda bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan tanpa pandemi, apakah kita hari ini berkumpul? Tidak. Anda selalu ngajak saya, kapan balik Amerika? Saya bilang, emang balik Amerika sama seperti ketika saya dulu ini pengangguran terselubung di Berkeley. Hanya tiap hari pergi perpustakaan dan baca buku di sana. Ya, berjam-jam di perpustakaan Berkeley dan Graduate Theological Union, bahkan sampai malam-malam hari, ya dong, baca bersama, bahkan tidur di perpustakaan. Nah, itu dulu, ya. Saya sekarang sudah, ya, dalam arti tertentu malah lebih senang kalau teman-teman yang datang ke Indonesia nengok saya di sini, begitu. Dan kalau membawa satu botol wine Napa Valley tentu sangat dihargai. Sulit sudah sekarang mau botol kosong. Botol kosong. Nah, itu kalau botol kosong saya tahu pasti kirimannya Margaret. Baik, kita kembali lagi ke aturan Yahudi, ya. Nah, aturan Yahudi bahwa mereka itu sangat patuh ya pada aturan Yahudi, dan kita lihat ya bahwa Maria itu sesuai dengan aturan Yahudi, kalau melahirkan akan najis selama 7 hari, dan pada hari ke-8 dia harus menyunatkan anaknya.
dan dirinya harus menyelesaikan masa nifasnya selama 30 hari. Jadi dia 30 hari dia nggak boleh nyentuh barang-barang kudus, ya. Mungkin sekarang kalau kita mau mengikuti Allah Yahudi, maka kita perempuan-perempuan kita yang habis melahirkan mungkin nggak boleh pegang rosario atau salib mungkin. tapi itu aturannya orang Yahudi dulu ya, bahwa Maria itu najis selama 7 hari setelah melahirkan. Dan pada hari ke-8 dia harus menyunatkan anaknya. Maka pada hari ke-8 mereka ada di Bait Allah itu. Ya, dan Yesus disunat dalam arti bahwa Yesus mengikuti aturan manusia, ya. Itu. Di Bilangan 18, 14 sampai 16, penebusan anak sulung berumur 1 bulan. Nantinya pada umur 1 bulan Yesus juga akan datang lagi, ya. Dan di situ Maria dan Yosef mempersembahkan 2 ekor merpati atau burung, saya tidak ingat persis, ya. Di Keluaran 13, 14 sampai 16 ini sebagai pengingat apa yang dilakukan Tuhan di Mesir. Jadi penebusan anak sulung berumur 1 bulan, mereka ketemu dengan Simeon dan Hana itu pada waktu Yesus umurnya 1 bulan di Bait Allah. Ya. Mengapa melakukan itu? Karena sebagai pengingat bahwa apa yang dilakukan Tuhan, yaitu ketika Tuhan membebaskan umat Israel dari Mesir, yang terjadi adalah apa? Di pintu-pintu rumah orang Yahudi diberi tanda darah anak domba itu, sedangkan yang lain, yang Mesir tidak punya itu, dan itu membuat apa? Ketika Roh Tuhan berjalan-jalan di Mesir malam itu, seluruh yang anak sulung mati semuanya, ya, termasuk hewan-hewannya, ya, kuda sulung mati, kambing sulung mati, gitu, ya. Maka orang-orang Yahudi yang sulung-sulung selamat semuanya. Jadi lihat, ketika mereka datang kepada Tuhan di Bait Allah dengan aturan Yahudi, mereka mengingat pembebasan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukankah itu sebuah hal yang sangat nyata bahwa Yesus itu siapa, ya, menurut aturan orang Yahudi, ya. Dan Lukas memakai cara ini untuk menunjukkan Nilo bahwa anak sulung ini adalah tanda keselamatan dari Tuhan. Dan kita lihat sih, Romo, saya mau tanya. Boleh. Mumpung lagi ngomongin Simeon sama Ana. Di mana, di buku lain mana di New Testament yang cerita tentang Simeon dan Ana? Ana itu kan profet kan? Ya. She's the only prophet cewek kan? Ya. Ada nggak? Nggak ada kan buku dari Tidak profet ada. Ana kan? Seingat saya bisa salah, tapi saya cukup yakin bahwa tidak ada yang mengatakan soal Simeon dan Hana, ya. Tahu-tahu dia nongol di cerita ini. Ya, dia hanya muncul begitu saja dan selesai. Setelah itu kan sudah tua, sudah usur. Masih ingat Simeon, Kidung Simeon, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu berpulang karena aku sudah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Wah, saya bisa hafal ya, luar biasa. Iya. Itu kan doa malam ya? Ya? Itu kan doa malam ya? Itu doa kompletorium. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hambamu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabdamu. Nah, seperti itu. Ya, Anda jangan suruh saya menyanyi karena bagian itu saja yang saya nyanyi tanpa fals, ya. Oke, baik. Thank you, Ma. Simeon itu menanti-nanti, dan kata menanti, wait, dalam bahasa Inggris itu etimologinya dari Prancis Utara, dan kata tua itu dari waitier, ya. Dan waitier itu artinya observe carefully, be watchful, ya.
Jadi orang-orang yang menanti dan bosan itu tidak dalam penantian. Itu orang pengangguran. Orang yang menanti dia akan mencermati dengan sungguh-sungguh dan be watchful, itu serius. Kalau aku sudah nanti kamu sampai bosen, alah kowe main HP ket mau aku wis ning kene. Lah, Mary nggak ngerti ya. Kalau nggak ngerti tolong Agam terjemahkan. Ya, tapi ya itulah ya. Lihatlah Simeon. Dia menantikan Tuhan, dan kata menanti itu mencermati. Dan mengapa saya membuat kata menanti ini jadi penting? Anda mau lihat Yesus yang luar biasa di dalam hidup Anda? Anda harus mencermati hidup Anda. Oh, Tuhan nggak ada dalam hidup saya. Ya jelaslah, kamu nggak pernah menanti Tuhan. Dan kata menanti itu mengandaikan kamu sungguh-sungguh mencermati semua yang terjadi di dalam hidupmu. Bahkan dalam pengalaman remeh-temeh sekalipun, kamu bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, saya sudah menanti untuk berjumpa dengan Tuhan. Alah, kamu menanti atau kamu tidak melakukan apa-apa, duduk diam, nganggur gitu. Itu lain dari kata menanti. Kita lanjutkan dulu. Melihat Tuhan yang dinantikan datang kepadanya melalui inspirasi Roh Kudus. Sekali lagi, bahwa melihat itu butuh roh, ya. Dan bahagia, ya. Bahagia karena apa? Karena melihat Tuhan. Barang siapa orang yang paling berbahagia adalah orang yang melihat Tuhan dan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan lihatlah ketika Simeon menanti-nanti, ya, dan mengamati dengan sungguh-sungguh, dia oleh karena anugerah Tuhan, dia bisa lihat di anak kecil yang tidak punya keistimewaan apa-apa, sama seperti yang lain, hanya lewat begitu saja, tapi toh dia mengenali inilah juru selamatku, ya. Dan luar biasa karena apa? Itu juga kita. Kalau kita selalu dengar bahwa Natal itu perayaan Yesus tahun 2000 tahun lahir 2000 tahun yang lalu, Anda semua hanya benar separuh. Dan itu bukan inti dari iman kita. Inti dari iman kita, setiap kali kita merayakan Natal, kita merayakan Yesus yang sudah selalu hadir, mau hadir di dalam hidup kita dan memberikan apa yang kita anggap sebagai keselamatan itu di dalam hidup kita, ya. Dan efek dari melihat Yesus yang lahir, hadir, sungguh-sungguh terlibat dengan hidup kita adalah apa? Bahagia. Saya tahu orang lagi ngejar iPhone 13 seperti bahwa itu satu-satunya sumber kebahagiaan mereka sekarang. Dan pada tahun depan mereka akan mengejar iPhone 14, 15, dan seterusnya yang tiada habisnya. Santo Agustinus selalu bilang, bukan selalu, pernah bilang bahwa kamu harus mencari hal-hal yang tidak berubah dalam hidupmu. Dan berpatokan pada yang tak berubah itu supaya kebahagiaanmu juga langgeng. Kalau setiap kali kamu menggantungkan rasa kebahagiaanmu pada barang-barang yang berubah-ubah, termasuk HP-mu yang seri 13 Max Pro itu, kemarin saya dapat teks, wah Romo aku mau ini beliin Romo HP iPhone 13 Pro Max. Kamu beli di mana? Di Amerika. Nggak usah dibeliin. Nggak bisa dipakai di Indonesia. Nggak usah, ya. Romo pakai apa? Wah, mau tahu aja lu. Wah, jadi biasa. Kalau saya beri pancingan begitu, lalu umpan lambung langsung di smash, ya. Wah, pasti pakai iPhone juga. Ya, terus, emang kenapa? Pokoknya
pokoknya kalau dengan ibu-ibu senang deh gua. Kalau isengnya lagi keluar, gua pasti main-mainin gitu ya, dah lah. Ya, oke, baik. Saya hanya mau mengatakan bahagia. Kalau Anda menggantungkan hidup Anda pada hal-hal yang berubah, apalagi yang cepat berubah, kebahagiaan Anda juga hanya sementara dan cepat berubah. Logikanya sederhana seperti itu. Ya. Ya. Dan siapa yang tidak pernah berubah? Ya Tuhan. Dan kalau Anda tidak pernah lihat tidak pernah lihat Tuhan dalam hidupmu, Anda akan cari kebahagiaan dari yang lain dong. Iya. Dan kebahagiaannya akan terus-menerus berubah-ubah. Dan Anda bisa naik turun di dalam hidup Anda. Karena apa? Anda menggantungkan pada yang berubah. Sedangkan Anda tidak pernah melihat Tuhan yang merupakan sumber kebahagiaan yang tak pernah berubah itu. Gitu ceritanya. Dan kalau orang berbahagia, biasanya orang memberkati. Begitu. Orang yang tahu bahwa dirinya itu diberi kemurahan hati oleh Tuhan dalam hidupnya akan jadi murah hati. Ya, saya percaya bahwa saya diberi kemurahan hati yang luar biasa, termasuk oleh umat WKICU. Maka walaupun akhir tahun harusnya duduk tenang-tenang, disuruh kerja juga kerja. Enggak. Nanti ini ngambek ini. Saya memang suka ngerjai romonya kok. Tahu akhir tahun kan harusnya duduk tenang, refleksi gitu ya. Malam-malamnya harus nyiapin bahan. Tapi kenapa saya melakukan hal seperti itu? Ya karena saya tahu saya sudah menerima kemurahan hati dari Tuhan. Saya tidak bisa lagi mengatakan dengan mudah tidak kepada siapapun yang meminta kemurahan hati saya. Begitu. Apakah Romo Effendi pernah nolak? Pernah. Saya pernah nolak. Ya. Tetapi apakah sebagian besar, kalau dihitung-hitung sebagian besar lebih banyak Romo terima? Iya. Karena apa? Begitu banyak kemurahan hati. Termasuk rumah saya sekarang sudah banyak kelompok selain mahasiswa yang datang juga untuk beracara di rumah saya, dan mereka senang dengan rumah ini karena memang saya buka. Dalam arti saya bilang rumah ini rumah mahasiswa. Tetapi kalau kalian sepanjang acara kalian tidak bertumpukan dengan acara mahasiswa karena prioritasnya mahasiswa, kalian saya izinkan pakai tempat ini begitu, dan mereka senang ya. Ya itu baik ya. Kemurahan hati itu berganti dengan kemurahan hati yang lain. Dan itulah cara kita hidup. Dan cara kita saling memberkati satu sama lain. Ya. Ya. Itu dulu. Hana. Taat, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Melihat dan mengetahui siapa Yesus, dan bersaksi begitu ia mengetahui Yesus, ia membicarakannya dengan semua orang di sana. Lihatlah, efek dari melihat Tuhan itu adalah kegembiraan atau kebahagiaan. Dan orang yang gembira dan bahagia di dalam hidupnya karena melihat Tuhan, bukan karena dapat handphone baru, mobil baru, apapun yang baru itu ya, itu akan langgeng. Kebahagiaannya akan langgeng. Karena apa? Patokannya pada sesuatu yang tak pernah berubah. Ya. Dan keselamatan yang datang dari Tuhan, rasa puas yang datang dari Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan tidak pernah bisa diambil oleh siapapun karena itu adalah hartamu. Ya. Saya bisa cerita begitu banyak, saya sudah beritahu begitu banyak orang bahwa sabda Tuhan itu benar adanya. Orang yang menemukan kerajaan Allah, ini di Injil, saya lupa di Injil mana. Orang yang menemukan kerajaan Allah itu seperti orang yang menemukan harta karun terpendam di sebuah ladang, dan dia pulang ke rumah dan dia menjual segala harta miliknya dan dia untuk membeli ladang itu. Ya. Dan harta karun itu tidak ada seorang pencuri pun yang bisa mengambil.
Tidak ada ngengat dan rayap yang bisa memakannya dan menghilangkannya. Dan ini kebenaran Injili. Ya. Mengapa kebenaran Injili? Karena memang itu di dalam hidupku. Ku itu berarti saya, Romo Effendi. Saya bisa cerita banyak hal dalam hidup saya. Ya. Paling gampang apa? Gampang. Tadi pagi saya ketika devosi saya adorasi Sakramen Maha Kudus online bersama dengan sebuah komunitas, ya, saya bilang sebut 2 hal yang kalian syukuri selama tahun 2021. Ya, 2 hal. 1 pun nggak apa-apa. Saya tahu kalian bisa menyebut banyak, tapi 2 hal. Ya, 2 hal. Dan 1 yang saya sebut tadi, salah satu yang saya tidak mau nyebut yang kedua. 1 yang saya sebut shelter tahun ini. Tahun lalu saya berpikir bahwa tahun 2020 itu tahun yang terbaik bagi saya. Ya, sampai pada 2020, ya, begitu banyak hal yang saya kerjakan. Tapi 2021 bahkan lebih baik lagi. Jadi saya bilang, apa ini yang paling baik dari semua pengalamanmu yang kau rasa bahwa dirimu melihat Tuhan yang menyelamatkan itu? Saya sebut tadi dalam batin saya, 1, shelter. Ketika Juli sampai Agustus itu 2.700 orang per hari di Yogyakarta kena shelter. Dan Tuhan, terima kasih. Anda tentu sudah pernah dengar cerita saya bahwa apa? Seminggu pertama saya masuk keluar shelter tanpa APD. Saya hanya punya apa? Hanya punya masker, saya lapis 2, dalam medis, luar kain, dan face shield. Dan saya keluar masuk itu 1 minggu, ya, menunggu kiriman dari mamanya Wiwit di Jakarta. Tante Grace itu saya bilang, Tante, kirim. Masih ada tuh APD. Saya butuh nih. Di Jogja tidak ada. Kita cari baju hazmat itu tidak ada. Saya bilang, kirim dong. Oh ya, saya usahakan, Romo. Ya itu. Dan saya mensyukuri 2 bulan bekerja di shelter dan saya melihat begitu banyak pengalaman baik dan pengalaman solidaritas ya di dalam shelter. Orang yang di dalam shelter tahu bahwa mereka itu dilayani cuma-cuma dan mereka tahu bahwa mereka sedang dilayani cuma-cuma. Ada beberapa yang bahkan manggil GoFood mesan untuk satu shelter kayak gitu ya. Lumayan. Relawan-relawan saya itu 2 bulan itu tidak ada satupun yang sakit dan tambah gemuk-gemuk semua. Saya bilang, ada shelter ini makanannya jadi enak nih. Tapi lihatlah, itu yang saya syukuri ya. Saya bilang ya, kalau ditanya, Romo, pengalaman melihat Tuhan secara jelas, nyata, dan itu membawa kebahagiaan itu apa? Pengalaman saya mulai berjuang bagaimana nego supaya shelter itu diterima oleh pemerintah, birokrasi, diterima oleh masyarakat sekitarnya, sampai ketika berjibaku, lari kiri kanan cari obat, yang hanya obat batuk pun tidak ada waktu itu, gila banget. Ya. Orang di dalam shelter itu ada yang batuk, dan batuk itu perlu diredam, kalau tidak dia batuk sepanjang malam, dia tidak bisa tidur, dan imunnya tidak akan membaik, dan seterusnya. Jadi bayangkan kekacauan begitu, di tengah kekacauan seperti itu, toh itu menjadi sebuah pengalaman melihat Tuhan yang memanggil saya sejak awal, ya, kamu harus membangun shelter. Ya. Dan menguatkan saya, bahkan menjaga saya. Setiap kali tes COVID bulan Juli, Agustus itu negatif semua. Setiap minggu kami tes, ya. Dan lucunya itu ya, saya bilang, relawan-relawan saya makin hari makin besar, makin buncit semua, ya. Kayak ikan mas koki. Nah, tidak apa-apa, tapi inilah kesaksian. Jadi saya bilang itu harta yang tidak bisa diambil oleh pencuri. Tidak bisa, itu harta saya. Tak ada satu orang pun yang bisa mencuri itu dari Romo Effendi. Kalau Romo Effendi bilang pengalaman apa? Shelter.
Tidak ada rayap dan ngengat yang bisa menghancurkan pengalaman itu. Karena apa? Itu bagian dari mana Tuhan menampakkan dirinya, hadir, dan Romo Effendi bisa melihatnya. Ini saya bilang, teman-teman, Anda mau lihat Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sudah selalu luar biasa. Dia sudah selalu hadir di dalam hidup kita. Tapi apakah kita seperti Hana dan Simeon? Itu pertanyaan besar. Ya. Karena apa? Begitu kita melihat Tuhan dan kita bahagia karena kita tahu itu Dia, ya. Itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Oke, baik. Natal adalah peristiwa di mana kita tak pernah memimpikan, merencanakan, dan mengusahakan untuk mendapatkan sesuatu yang sangat baik, namun kita toh menerima sesuatu yang sangat baik itu dengan sebuah cara tak terduga. Dan memang itulah Natal, saya sudah beritahu minggu lalu. Ya, Natal itu seperti itu. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, bahkan bermimpi pun tidak, merencanakan pun tidak. Toh hadir, dan itu Tuhan. Ya. Dan Natal kita tidak harus di akhir tahun tanggal 25 Desember. Natal kita ketika kita seperti Hana dan Simeon itu, ya, melihat bayi kecil tetapi di dalam kesederhanaan dan kenormalan yang tanpa ada sesuatu yang luar biasa, itu toh menggugah hati dan membuat bahagia karena kita mengenali itu Tuhan. Mereka lebih tepatnya, dan juga kita. Lanjut saja. Wah, ini kalau walaupun perut saya sakit, tetapi begitu ngomong lalu tidak selesai-selesai. Ya, arti nama Yesus dari Yosua, ya, Yasua, Yah, kependekan Yahweh, dan Suah, menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Dari Yosua ke Yesua dan Yesus di abad 1 Masehi, itu ketika tulis INRI itu Yesus Nasara Rex saya lupa, pokoknya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi, ya. INRI itu ya selalu disalib, ditulis oleh Pilatus itu pakai I-nya, I Yesus itu, ya. To believe in Jesus' name thus becomes to believe that God actively cares about and actively goes about rescuing lost souls. Jadi percaya akan nama Yesus itu berarti percaya bahwa Tuhan itu secara aktif peduli dan secara aktif menyelamatkan terutama jiwa-jiwa yang hilang. Arti hadirnya Yesus. Kehadiran Yesus di bait Allah menunjukkan kontinuitas karya keselamatan Allah kepada manusia. Dan kalau hari ini kita mendengarkan itu, Allah masih terus bekerja, Allah masih terus bekerja. Natal tahun 2021 bukan hanya perayaan tentang lahirnya seorang anak manusia yang bernama Yesus itu 2000 tahun yang lalu, tetapi juga Natal tahun 2021 itu adalah di momen di mana saya melihat kehadiran Tuhan di dalam hidup saya dan membahagiakan. Dan bukan karena usaha saya, dan bukan karena rencana saya. Tiba-tiba saya melihat Dia, saya tahu apa artinya kehadiran Tuhan, apa kehendaknya, dan saya menjadi bahagia. Pernahkah Anda punya pengalaman seperti itu? Wah, saya sudah cerita tadi. Ya. Simeon dan Hana mewakili orang Israel dalam penantian akan seorang Mesias yang membawa keselamatan bagi mereka. Yesus datang dalam kesederhanaan. Ditebus dengan 2 merpati, ditemui 2 orang tua, Simeon dan Hana. Tuhan datang dalam kesederhanaan dan orang-orang sederhana hatinya yang dapat melihatnya. Jadi nggak usah bikin hidupmu itu complicated. Karena apa? Tuhan itu datang dalam sebuah kesederhanaan. Panggilannya jelas, tidak ke kiri dan ke kanan. Dia itu hadir dalam kesederhanaan. Lihatlah hidupmu yang sehari-hari. Natalmu ada di sana, di mana Tuhan itu hadir dalam
rupa yang sederhana, ya. Dan kamu hanya perlu apa? Punya hati yang sederhana, ya. Tidak usah terlalu banyak berpikir. Yang penting bahwa apa? Kamu punya hati siap untuk mencari dan melihat Tuhan. Dan kalau kamu menemukannya, kamu pasti bahagia. Simeon dan Hana. Simeon dan Hana tak mempunyai pengalaman dengan malaikat atau supernatural lainnya. Ingat sekali lagi, hal sederhana. Tidak ada malaikat Gabriel muncul di hadapan mereka seperti pengalamannya para gembala dan juga Maria. Mereka juga tidak dikasih mimpi seperti Yosef, tetapi toh mereka berdua menunjukkan apa? Bahwa kita juga yang sama seperti Simeon dan Hana, dan mungkin juga kita yang sudah makin tua ini, ya, ada beberapa yang masih muda di sini, ya, tapi ya kebanyakan dari kita sudah tua lah, ya. Tetapi kita tetap dipanggil untuk apa? Untuk bisa melihat dalam kesederhanaan dalam hal sehari-hari, ya, bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Dan itu Natal, ketika kita melihat dan tiba-tiba efeknya apa? Bahagia. Oh, saya mengerti ini Tuhan ini. Ya. Ya. Apakah kita juga memiliki mata seperti itu? Mata manusia biasa yang mampu melihat Tuhan yang menyelamatkan. Kapan? Dalam peristiwa apa? Hana. Walaupun Simeon yang melihat dan mengenal Yesus pertama kali, serta bernubuat tentangnya, namun Hana yang menjadi pewarta penebusan Israel yang pertama dalam momen tersebut. Apakah dalam hidupku aku juga berusaha tidak hanya menjadi orang yang bisa melihat Tuhan, namun juga mewartakannya. Orang yang melihat Tuhan akan mewartakan Tuhan, dan biasanya mulutnya orang itu penuh dengan hal-hal baik dan positif. Mana ada orang melihat Tuhan sambil gosipin orang lain dan mencari cacat celah orang lain, yang bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang dia omongkan. Lihatlah Tuhan dan wartakanlah. Jangan kau lihat setan, nanti jadi pewarta setan. Apa tanda pewarta setan? Ya, sekarang pewarta itu tidak dari mulut. Pewarta itu dari ngechat. Lihatlah chat-chatanmu di WA-mu, isinya sumpah serapah, gosip, hoax, apapun lah itu, dan forward-forwardannya tidak jelas. Anda barangkali adalah salah satu pewarta setan di dunia ini. Kalau orang melihat Tuhan, dia akan selalu berpikir, ini yang saya omongkan, satu, berguna bagi keselamatan saya enggak? Dua, berguna bagi keselamatan orang lain tidak? Ketiga, berguna bagi kebaikan umum enggak? Tanyalah setiap kali Anda forward hal-hal tertentu, ya. Pertanyaan reflektif terus, melihat kapan dan di mana saya melihat Tuhan hadir di hadapanku sebagai penyelamat. Bahagia, kapan dan dalam peristiwa apa aku merasakan kebahagiaan yang dalam. Figur, dalam diri siapa aku menemukan Tuhan berkata kepadaku dan menunjukkan karya keselamatannya. Dan warta, apakah selama ini aku hanya tinggal dalam rasa puas akan anugerah Tuhan, atau aku juga mau dipakainya menjadi pewarta seperti Hana, ibu-ibu terutama. Oh, salah sih, bapak-bapak yang nyong-nyong ini ya. Ibu-ibu sudah selalu suka untuk berada, karena apa? Perempuan tuh lebih caring ya daripada lelaki. Begitu. Jadi yang biasanya jadi pewarta juga ibu-ibu, karena mereka peduli dengan gereja, dengan komunitasnya, begitu. Walaupun ibu-ibu juga beberapa kali jadi sumber masalah juga. Karena wartanya warta yang tidak membahagiakan. Ya sudah, oke, baik. Itu pertanyaan reflektif, Anda boleh sharing, Anda boleh tanya, Anda apa, tidak akan ada lagu-lagu pengantar sharing. Karena apa? Karena setiap kali saya memberikan lagu pengantar sharing, semuanya pada tidur. Dan
akhirnya lupa sharing. Begitu, baik ya. Terima kasih. Saya tutup dulu. Nah, sebentar. Stop presenting. Nah, saya kembalikan ke Hans Mayo. Mary nggak usah serius gitu dong. Habis nge-wine ya agak bingung nih. Ngantuk. Ya, ngantuk lah. Oke. Oke, thank you Romo untuk penjelasannya, dan sebelum kita ke bagian sharing, ada beberapa pengumuman. Silakan Tia untuk ditampilkan. Yang pertama, kalau bagi peserta yang ingin memberikan sumbangan kasihnya demi kelancaran, demi kelangsungan dan kelanjutan acara Ignatius Spiritual Exercise ini, bisa memberikan sumbangan kasih melalui cek payable to WKICU, dikirimkan ke alamat yang sudah tertera, atau melalui elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada juvara3@gmail.com. Mohon diberi catatan ISE. Yang berikutnya untuk untuk Ignition Spiritual Exercise yang minggu depan, sesi kelima, kita akan diajak untuk merenungkan misteri kunjungan para raja menurut Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12. Di waktu yang sama, hari Kamis, dan di jam yang sama, jam 8 malam waktu California, atau di Indonesia jam 11 pagi, masih bersama Romo Effendi. Yang berikutnya ini mulai tanggal 9 Januari, hari Minggu, acara online WKICU yang lain, yaitu Iman yang Berpikir, akan dimulai dengan tema besar yang baru, dan sesi pertama kita akan membahas apakah benar bahwa Gereja Katolik itu bangkrut dan disusul dengan kelahiran ateisme. Nah, sesi ini akan dibawakan oleh Romo Hartono Budi SJ pada hari Minggu jam 5 sore. Itu saja pengumuman dari kami, dan panitia silahkan bisa di stop recordingnya untuk kita bisa mulai sesi share.